Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana Selamat pagi. bagaimana keadaannya setelah berjumpa? Apakah masih baik-baik Alhamdulillah, saja? alhamdulillah. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tugas yang kita buat, yaitu tentang eh, aliran kritis dari kriminologi. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu dosen pengampu Dr. Subeda Ratna Juwita, SHMH, selaku dosen pengampu dari kelas kriminologi pagi. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tugas kita, yaitu tentang teori aliran kritis. Ya, di sini saya akan memenangkan nama anggota dari kelompok kita, yaitu yang pertama ada Himawan Adito Yoga dengan NIM A11210071. Yang kedua ada Adrian William Gustav dengan NIM A1111210078. Dan yang terakhir ada saya, Yusuf Muhammad, dengan NIM A1112101136. Ya, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian aliran kritis. Apa itu aliran kritis? Aliran kritis kriminologi adalah aliran kritis atau yang juga dikenal dengan istilah critical criminology atau kriminologi baru. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah mengapa aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Aliran ini mengkaji bagaimana seseorang bisa disebut sebagai pelaku tindak kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dimuat di dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya preventif. Faktor yang sering, meskipun aliran kritis lebih menekankan pada faktor-faktor struktural dan sistematik yang berperan dalam munculnya kriminalitas, tetapi ada beberapa faktor individu yang juga dapat menjadi fokus analisis. Berikut ada beberapa faktor individu yang sering dianalisis dari teori aliran kritis. Yang pertama, faktor yang meliputinya adalah satu, kondisi sosial ekonomi, kedua, pengalaman trauma pada kekerasan, ketiga, diskriminasi dan marginalisasi, keempat, ada interaksi dengan sistem keadilan pidana, kelima, ada kontrol sosial dan tekanan stigmatisasi. Berikutnya ada aliran ciri-ciri aliran kritis. Yang pertama, ada kritik terhadap kekuasaan dan struktur sosial. Yang kedua, fokus pada ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, penggunaan analisis struktural. Yang keempat, pendekatan multidisipliner. Yang kelima, ada keterlibatan dengan gerakan sosial. Yang keenam, ada tekanan pada kebebasan dan transformasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adian William. Terima kasih. Oke, teori aliran kritis kriminologi. Yang pertama, teori labeling atau labeling teori. Teori labeling menekankan peran label sosial dalam membentukan identitas dan perilaku kriminal individu. Yang kedua, ada teori konflik atau konflik teori. Teori konflik menganalisis kriminalitas sebagai hasil dari konflik sosial dan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Teori kontrol sosial atau sosial kontrol teori. Teori kontrol sosial meneliti faktor-faktor yang mencegah individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Yang keempat, ada teori kekuasaan atau power teori.
Teori kekuasaan mengkaji bagaimana kekuasaan dan kontrol sosial mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Yang kelima ada teori represif atau represif teori. Teori represif mengkritik keberadaan sistem peradilan pidana yang represif dan penekanannya pada hukuman. Yang keenam ada teori hukuman atau punishment teori. Teori hukuman mempelajari rasionalitas dan efektivitas hukuman dalam mencegah dan mengendalikan kriminalitas. Selanjutnya, contoh kasus aliran kritis. Penanganan kriminalitas narkoba terhadap masyarakat miskin. Sebagai contoh kasus yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori aliran kritis, dalam konteks ini kita dapat menggambarkan kasus berikut dengan mempertimbangkan faktor-faktor teori aliran kritis yang relevan. Ya, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh kawan kita Himbauan Adhika Yoga. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan teori labeling dan teori kontrol sosial. Teori labeling jika individu sebelumnya telah ditandai atau diberi label sebagai pengedar oleh masyarakat atau sistem peradilan pidana, mereka mungkin merasa terpinggirkan dan mengadopsi perilaku yang sesuai dengan label tersebut. Label negatif ini dapat mempengaruhi persepsi diri mereka dan memicu perilaku kriminal lebih lanjut. Teori kontrol sosial. Analisis tentang penanganan kriminalisasi narkoba terhadap masyarakat miskin dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor kontrol sosial yang mempengaruhi masyarakat miskin dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Analisis ini dapat mengarah pada rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan efektif, termasuk pendekatan rehabilitasi, pendidikan, pembangunan masyarakat. Teori konflik. Analisis tentang penanganan kriminalisasi narkoba terhadap masyarakat miskin dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan sistem peradilan pidana, dan konflik kelas yang mempengaruhi penanganan kriminalisasi tersebut. Analisis ini dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melibatkan masyarakat dalam proses penanganan kriminalisasi narkoba. Teori pengendalian. Jika individu tidak memiliki kendali diri yang baik atau ikatan sosial yang kuat, mereka mungkin lebih rentan terhadap keterlibatan dalam perilaku kriminal. Mereka mungkin kurang memiliki rasa percaya diri, kendali diri, atau kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial yang mencegah mereka dari tindakan kriminal. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang sudah menjelaskan teori aliran kritis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.